Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan kesempatan pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Siti Rahmawati Zulaiha dan Bapak Cahayatul Lutfi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak, dan tak lupa rekan-rekan yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ayu Isroah, dan yang kedua Bagus Amirul Isnain. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur Ilmu Kesehatan Ternak yang berjudul Penyakit Mastitis pada Sapi Perah. Oke, langsung saja kita mulai. Nanti yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian mastitis, kemudian gejala penyakit mastitis, cara pengobatan bagaimana, dan yang terakhir adalah cara pencegahan penyakit mastitis. Oke, yang pertama ada pengertian mastitis yang akan dibacakan oleh Bagus Amirul Isnain. Mastitis atau radang ambing merupakan penyakit pada ambing bagian dalam yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau kuman bakteri atau kuman utama yang menyebabkan penyakit mastitis, yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. Oke, baik, teman-teman udah bisa tahu ya. Jadi mastitis itu terjadi karena adanya virus Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. Jadi penyakit ini itu terjadi karena masuknya bakteri tersebut ke dalam puting yang terbuka. Biasanya terjadi setelah proses pemerahan susu. Adapun faktor pendulunya itu karena lingkungan yang kotor serta peternak yang kurang memperhatikan kebersihan alat. Jadi memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri penyebab mastitis itu. Jadi penting ya untuk kita itu sebagai peternak, khususnya sapi perah, itu memperhatikan kebersihan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pemerahan susu agar terhindar dari berbagai kontaminasi bakteri atau kuman. Oke, di sini sudah ada contoh gambarnya ya. Setelah bakteri tersebut berhasil masuk, mereka itu akan membentuk koloni, kemudian dalam waktu singkat akan menyebar ke lobuli dan alveoli. Pada saat mikroorganisme sampai ke mukosa kelenjar, tubuh akan bereaksi dengan memobilisasikan leukosit. Proses radang ditandai dengan peningkatan suhu, jumlah darah yang mengalir, adanya perasaan sakit atau nyeri, bengkak, dan gangguan fungsi. Adanya peradangan tersebut, maka produksi air susu akan menurun. Jadi sebagai peternak sapi, kita itu harusnya waspada ya terhadap dua bakteri ini karena dapat menyebabkan berbagai penyakit, juga pada manusia, juga pada hewan sapi tersebut. Kedua bakteri ini tuh mudah rentan menginfeksi orang yang sudah lanjut usia. Jadi tangan pemerah susu yang kurang bersih dan lingkungan yang kotor itu akan membuat kedua bakteri tersebut dapat sampai pada puting payudara sapi, sehingga membuat penyakit mastitis menginfeksi sapi perah. Kedua bakteri tersebut dapat hidup di berbagai tempat dalam waktu yang lama, mulai dari hidung manusia, tangan, hingga berbagai benda yang termasuk benda padat atau cair. Jadi pastikan kalau kita mau memerah sapi itu harus steril. Baik, selanjutnya ada gejala mastitis. Yang pertama itu berdasarkan onset atau proses kejadian. Nanti yang kedua itu ada berdasarkan tampak tidaknya gejala mastitis. Yang pertama dulu ya, ini tuh berdasarkan onset. Yang pertama ada prakut, akut, dan kronis. Prakut itu akan berlangsung cepat. Dalam 1 hari itu bisa diikuti dengan kematian, terutama pada kambing. Yang kedua itu akut, berlangsung 1-3 hari sehingga dengan pengamatan yang cermat dapat segera ditangani. Kemudian yang ketiga ada mastitis kronis. Biasanya gejala klinis tidak begitu mencolok, namun diikuti dengan perubahan jaringan menjadi jaringan ikat atau kematian kelenjar susu. Jadi susunya itu udah nggak bisa diproduksi lagi ya. Baik, yang selanjutnya itu berdasarkan tampak tidaknya gejala mastitis, yaitu ada mastitis klinis atau yang menunjukkan gejala-gejala abnormal. Seperti yang pertama, payudara sapi membengkak, susu yang dihasilkan tidak normal, reaksi sapi berlebihan, jumlah produksi susu menurun, suhu badan meningkat, sapi tidak nafsu makan, membuat otot sapi lemas, dan yang terakhir, sapi mudah mengalami dehidrasi. Dan yang kedua, ada mastitis subklinis atau yang tidak menunjukkan gejala-gejala tanda keabnormalan. Jadi penyakit ini itu dapat diketahui dengan pemeriksaan sel somatik yang ada pada susu di laboratorium. Jadi jumlah sel somatik atau SCC adalah salah satu indikator kualitas susu yang dapat didefinisikan sebagai jumlah total sel per mililiter dalam susu. Menurut Michelle Loper, seorang profesor dan kepala Departemen Ilmu Hewan di Universitas Arkansas, mengatakan pada dasarnya SCC terdiri dari leukosit atau sel darah putih yang diproduksi oleh sistem kekebalan sapi untuk melawan peradangan di kelenjar susu. Seperti juga dikutip dari diaryherald.com,
SSC adalah indikator kualitas susu yang baik, maka skor SCC yang lebih rendah mengisyaratkan berkurangnya kemungkinan susu mengandung bakteri berbahaya. Aturan umumnya adalah menargetkan skor kelompok 200.000 sel per mililiter atau kurang. Skor SCC yang lebih tinggi dapat berdampak negatif pada kualitas susu, waktu simpan, dan hasil produksi. Jadi kalau yang lebih dari itu, berarti susu itu mengandung bakteri yang berbahaya. Kemudian berikut ada cara pengobatannya yang akan disampaikan oleh Bang Samirul Isnain. Cara pengobatan penyakit mastitis. Pengobatan mastitis pada sapi perah dapat dilakukan dengan memberikan obat antibiotik langsung kepada puting sapi atau pada makan sapi. Sebelum diberikan obat, lebih baik lakukan uji sensitivitas kepada sapi perah untuk melihat seberapa banyak bakteri yang terdapat dalam tubuh sapi. Obat antibiotik yang dapat digunakan pada sapi perah adalah erythromycin, likomycin, dan chloramhelicol. Ketiga obat antibiotik tersebut berfungsi untuk melawan bakteri dan mencegah infeksi. Selain ketiga obat tersebut, berikan juga penicillin, kametosone, dihidrostreptomycin atau antihistamin agar bakteri tidak terus berkembang dan membentuk koloni baru. Ya baik, seperti yang sudah dipaparkan, jadi cara pengobatannya itu dengan memberikan obat antibiotik itu bisa langsung kepada puting sapi atau diberikan pada makanan sapi. Berikut sudah bisa teman-teman lihat contoh obat antibiotiknya yang fungsinya itu untuk melawan bakteri, mencegah infeksi, dan juga mencegah berkembangnya koloni-koloni baru. Juga penting sebelum disuntik, bersihkan luka terlebih dahulu dengan alkohol. Ya, berikut ada contoh gambar. Ini lagi proses penyuntikan ya, teman-teman bisa lihat. Baik, yang terakhir ada cara pencegahan. Yang pertama itu membersihkan kandang, yang kedua memperbaiki kualitas pakan, yang ketiga pemberian probiotik pada sapi, dan yang keempat proses pemerahan susu. Baik, akan saya jelaskan sedikit. Tadi yang pertama kita harus membersihkan kandang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penyebab penyakit mastitis itu terjadi karena bakteri yang dapat hidup di berbagai benda. Karena itu rajinlah kita membersihkan kandang sapi untuk mencegah penyakit ini, atau bisa juga untuk mencegah penyakit yang lainnya. Kotoran sapi juga tidak boleh dibiarkan terlalu lama di dalam kandang. Bersihkan makanan sisa dan jangan diberikan kembali kepada sapi. Segera bersihkan jika ada genangan air di dalam kandang. Juga lingkungan luar kandang harus tetap bersih dengan cara tidak membiarkan sampah menumpuk di luar kandang. Juga kita tidak lupa harus perhatikan juga kebersihan petugas yang masuk keluar kandang. Baik, selanjutnya yang kedua, memperbaiki kualitas makan. Makanan yang berkualitas itu akan membuat imunitas tubuh sapi lebih kuat untuk melawan penyakit, terutama penyakit mastitis. Untuk itu, sebaiknya kita itu berikan makanan kepada sapi itu yang berkualitas dengan jumlah yang cukup. Berikan makanan hijau basah sebanyak 10% dari berat badan sapi yang dicampur dengan makan kering. Berikan makanan dengan potongan yang kecil agar sapi mudah memakan. Jangan lupa berikan konsentrat basah dan kering pada makanan sapi untuk membantu kesehatan sapi perah. Air minum juga harus diberikan secara cukup kepada sapi, sekitar 4 liter dalam sehari. Kemudian yang ketiga adalah pemberian probiotik pada sapi. Probiotik itu dapat membantu pencernaan sapi agar lebih sehat dan mampu melawan bakteri penyebab mastitis. Probiotik yang dibutuhkan biasanya ada chromium, selenium, dan juga zinc. Ketiga mineral tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pemberian probiotik yang memiliki kandungan bagus dan kualitas terbaik dengan bahan organik juga bisa kita dapatkan. Misalnya adalah suplemen organik cair GDM spesialis peternakan. Itu sebagai rekomendasi ya. Baik, yang terakhir ada proses pemerahan susu. Proses pemerahan susu terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Selama proses persiapan, peternak harus memastikan kondisi ternak, kandang, serta alat yang digunakan. Kondisi ternak harus dalam keadaan sehat dan tidak stres. Kemudian kandang juga harus bersih, serta alat yang digunakan juga bersih dan tidak membuat luka pada puting. Jadi menghindari dari alat-alat yang dapat membuat luka pada puting. Sebelum pemerahan, petugas diwajibkan mencuci tangan dan mencuci ambing. Selanjutnya, proses pemerahan susu dilaksanakan dengan tahapan yang baik, serta penyelesaian pemerahan susu dengan mencuci kembali ambing susu atau puting susu sapi agar steril dan tetap bersih. Oke, baik, jadi itu tadi pembahasan mengenai penyakit mastitis. Ini juga ada lagi contoh gambarnya, teman-teman bisa lihat. Ya, baik, jadi bisa disimpulkan penyakit mastitis itu adalah penyakit radang ambing yang terjadi pada bagian dalam yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor, serta peternak yang masih kurang perhatikan kebersihan alat dan bahan saat digunakan dalam proses pemerahan susu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang masih kurang jelas dan ingin rekan-rekan tanyakan, silakan. Dan kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya jika banyak kekurangan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.